Rekan yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh WD2 FMIPA Universitas Islam Malang kepada Ibu Dr. Andes Nurul Jadid Mubarokati, MSI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat narasumber kita pada hari ini, Bapak Muhammad Sulaiman, beserta Saudara Dila Haju, aktivis lingkungan ya. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah meluangkan waktu dalam acara pagi hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada panitia, terutama BEM Fakultas Kabinet Tirta Pancarona yang telah mengorganisir kegiatan hari ini. Tak lupa juga kepada mahasiswa-mahasiswi biologi FMIPA yang saya banggakan dan juga para peserta tentunya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, tanggal 28 November 2020, Fakultas MIPA melalui BEM Fakultas menyelenggarakan acara seminar nasional bertema menguak eksotika sumber daya alam dalam upaya milenial dan pengoptimalisasian Green Campus di Indonesia. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Berkat beliaulah kita bisa hadir pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, Fakultas MIPA sangat mendukung segala kegiatan kemahasiswaan yang bersifat positif, ya, baik dalam peningkatan keterampilan soft skill, dalam untuk selalu terus berkarya melalui berbagai aktivitas baik dalam kegiatan kompetisi, bakat minat, maupun melatih sifat kepemimpinan dan sebagainya. Untuk itu kegiatan hari ini semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber dan juga BEM Fakultas. Saya ucapkan bersama FMIPA Unisma, lestari alamku, makmur negeriku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, sambutan yang sangat luar biasa sekali ya untuk memulai pagi hari ini. Ya. Semua. Ya. Untuk sambutan selanjutnya ada dari Ketua BEM FMIPA Universitas Islam Malang kepada Muhammad Athoillah, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam asrofil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat kepada Ibu Wakil Dekan 2 selaku bidang kemahasiswaan Bu Dr. Anda Nurul Jadid. Yang terhormat kepada Bapak Sulaiman selaku narasumber webinar, yang terhormat kepada Mbak Dila Haju, dan yang saya banggakan kepada teman-teman panitia BEM FMIPA Kabinet Tirta Pancarona.
Dan yang saya cintai kepada teman-teman audiens yang sudah berkenan hadir di webinar nasional ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada acara kali ini kita bisa berkumpul di insya Allah di webinar ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang ini. Untuk yang pertama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia juga, kepada para audiens, kepada semuanya yang telah hadir. Dari acara webinar ini, kita diharapkan mengerti tentang bagaimana sumber daya alam yang ada di Indonesia, potensi-potensinya, serta menjadikan kita sebagai milenial yang mengerti tentang lingkungan kedepannya kita itu seperti apa. Dan diharapkan juga dari webinar ini kita banyak mendapatkan manfaat sekaligus pelajaran ilmu tentang lingkungan itu sendiri seperti apa. Dan juga dari webinar ini kita bisa mengupayakan untuk kedepannya potensi-potensi lingkungan di Indonesia ini bisa kita aplikasikan supaya tidak merusak atau menjadi timpang tindih untuk kehidupan berlangsungan dari lingkungan serta kehidupan manusia sendiri. Saya selaku perwakilan dari panitia webinar BEM FMIPA Kabinet Tirta Pancarwana, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada yang kurang berkenan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, itu semua murni dari saya, dan apabila ada lebihnya, saya bukan manusia yang, dan bila ada lebihnya, itu semua datangnya dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya juga yang sama-sama luar biasa ya untuk pagi hari ini. Baik. Acara selanjutnya yakni udah mulai ya ke acara inti. Baik. Berbicara mengenai eksotika sumber daya alam, tentunya kita telah mengetahui bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan tidak dimiliki oleh negara lain. Ya. Namun dalam hal ini tidak diiringi dengan semakin meningkatnya sumber daya manusia untuk melakukan eksplorasi dan upaya untuk mengkonservasinya. Dan salah satu upaya konservasi, salah satu upaya pertama kita untuk berlatih untuk konservasi itu bisa kita terapkan dengan program Green Campus atau program Hijau Kampus. Ya, baik. Namun pertanyaannya, bagaimana cara kita menguak eksotika sumber daya alam dan apa sumbangsi kita sebagai generasi milenial untuk optimalisasi Green Campus? Ya, baik, kita berlangsung ke narasumber yang pertama kita. Oke. Baik, rekan-rekan sebelumnya, sebelum dimulai pemateri pertama, tentunya saya akan memperkenalkan narasumber pertama kita pada kesempatan hari ini. Ya, namanya adalah Kak Dila Haju. Beliau ini adalah aktivitasnya adalah seorang influencer dan pendiri komunitas @tumbuh hijau urban. Nah, untuk Kak Dila sendiri ini memiliki lebih dari 1 dekade pengalaman dalam memfasilitasi pendidikan lingkungan, telah mengembangkan keahlian profesional pada isu yang lebih luas tentang pembangunan berkelanjutan,
memiliki latar belakang sebelumnya dalam komunikasi, semangat terhadap lingkungan, dan jam mengajar intensif di lapangan. Dia bergabung dan membantu membangun Live Plus, konsultasi komunikasi lingkungan yang berfokus pada CCR dan kaus pemasaran, pendidikan, dan komunikasi. Beliau secara konsisten melakukan upaya melalui keterlibatan gerakan pemuda, sesama pendidik, keluarga, dan komunitas di tingkat akar rumput. Beliau sekarang diwakili Tumbuh Hijau Urban saat ini dan selalu berusaha untuk berkolaborasi dengan mitra dari berbagai sektor. Juga dikenal sebagai pemberi pengaruh pendukung lingkungan yang terkait. Baik, sangat luar biasa sekali ya untuk pemateri pertama kita ya. Untuk pemateri kedua juga nanti akan disampaikan yang tentunya tidak kalah luar biasanya ya. Ya, baik. Oke, nah sebelum kita sambut pemateri pertama, tentunya juga saya mengingatkan bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada pemateri pertama atau kedua, teman-teman bisa langsung tulis di kolom chat Zoom dengan format yang sudah tertera di kolom chat Zoom juga. Dan juga untuk informasi link pembukaan atau penutupan absensi, teman-teman juga bisa langsung lihat di kolom chat Zoom. Ya, baik. Nah, baik. Langsung saja mari kita sambut Kak Dila Haju. Ya, selamat pagi Kak. Selamat pagi, Assalamualaikum semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, terima kasih Kak dan untuk materinya akan disampaikan selama 45 menit dan untuk Kak Dila Haju disilakan. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Mbak Moderator, Mbak Krispa. Iya. Krisba, Mbak. Krisba. Ya udah. Apa-apa. Oke. Ya, sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan materi yang disampaikan akan bisa bermanfaat. Seringkali ya yang saya berusaha untuk lakukan adalah menyampaikan materi yang sebenarnya selama ini sudah cukup tersebar sebenarnya, tapi minimal bisa diberikan dalam perspektif yang mungkin berbeda atau lebih mudah dipahami. Mudah-mudahan. Bismillah. Oke, baik. Dengan mohon izin dari teman-teman, saya akan share screen. Materinya sudah kelihatan? Ya, sudah Kak. Ya. Oke, baik. Jadi mungkin saya akan mencoba untuk memperkenalkan sekali lagi Tumbuh Hijau Urban itu adalah apa. Sebenarnya kalau dalam keseharian saya, kalau pekerjaan utama sebenarnya adalah sebagai ibu rumah tangga saja sekarang sejak udah punya anak. Ini jatuh-jatuhnya menjadi sampingan. Memang kebetulan sebelum membangun Tumbuh Hijau Urban ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Moderator, sebelumnya saya memang merupakan konsultan yang fokus memang di bidang pendidikan lingkungan yang kaitannya mengkomunikasikan isu-isu lingkungan tersebut. Sebenarnya dalam mengkomunikasikan isu-isu lingkungan tersebut, sejauh ini berdasarkan pengalaman kita, tentunya saya sendiri pun juga mungkin kurang nyaman ketika kita diberitahu, mungkin kata yang tepatnya mungkin tidak secara paksa, tapi istilahnya disalahkan lah atau disuruh-suruh gitu. Bagaimanapun kan yang namanya menjaga lingkungan itu adalah tanggung jawab bersama. Namun harapannya juga kita melakukannya tidak ingin dengan secara terpaksa. Maka dari yang dulu saya lakukan dan misi yang diteruskan dalam Tumbuh Hijau Urban ini adalah membangun rasa sayang atau eksplorasi yang tadi disebutkan oleh Mbak Krispah juga. Krisbah. Aku akan berusaha terus ya untuk menyebut namanya dengan benar. Jadi
Jadi memang fokusnya selama ini untuk di sekolahan, baik dari yang umur seusia dini, dari KB, TK, sampai SMA, dan sekarang pun sudah mulai masuk kepada universitas atau bahkan ke beberapa teacher training. Jadi training yang memang untuk guru-guru seperti itu. Tentunya juga dalam membuat sebuah perubahan itu memang tidak mungkin secara sepihak, maka ini ada beberapa pihak yang alhamdulillah diberi kesempatan untuk kerjasama. Yang ingin diperlihatkan di sini memang dari segi pemerintah, baik secara internasional maupun dalam negeri, dan dari korporat, tentunya dari institut pendidikan, dan lagi-lagi komunitas juga gitu. Jadi perubahan itu harus kita lakukan bersamalah, tidak hanya menjadi tanggung jawab sepihak saja atau lebih dari sepihak seperti itu. Kemudian kita sekarang saya akan coba untuk masuk ke dalam topik utama dari webinar hari ini, yaitu menguak eksotika sumber daya alam dan upaya milenial dalam maaf kenapa kayak saya agak gugup. Pengoptimalisasian Green Campus di Indonesia. Sebelum saya masuk ke materinya nih, saya ingin berbagi sedikit video. Mudah-mudahan bisa menggambarkan kurang lebih kenapa, salah satu alasan kenapa kita hadir di sini semua. Kak Dila, mohon maaf untuk videonya, audionya kurang besar, Kak. Oh, maaf. Saya akan coba untuk besarkan ya. Iya. Suaranya tadi terdengar? Suaranya agak kecil, Kak. Oh, gitu. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau nggak aku share linknya nanti dari videonya. Iya, Kurang lebih sebenarnya pesan dari video tersebut bagus sih untuk ditonton. Memang itu yang berbicara dalam video itu adalah Christine Hakim. Jadi mungkin masuk sekali ya pesannya itu, bahwa bumi ini sebenarnya sudah lebih dari 4,5 miliar tahun umurnya memang gitu. Dan yang biasa dikampanyekan adalah bahwa bumi ini kesakitan dan bumi butuh manusia gitu. Mungkin ada benarnya juga bumi ini memang dia bereaksi terhadap hal-hal yang dilakukan manusia dengan bertambahnya bencana alam dan lain-lainnya gitu. Tapi pada kenyataannya sebenarnya yang terancam itu bukan bumi. Karena bumi itu sudah luar biasa mampu beradaptasi lah. Manusia yang baru sebentar hitungannya di bumi ini gitu. Jadi yang justru terancam adalah kita. Seperti yang terbukti selama ini. Termasuk dalam masa pandemi sekarang juga, di tengah tersebarnya virus corona ini,
mungkin secara kasat mata kita mengetahui lah bahwa lingkungan pun jadi ikut terpengaruh oleh hal-hal yang dilakukan oleh manusia. Dalam hal ini salah satunya adalah sangat jadi tambah berlimpahnya sampah gitu. Ini ketika kita melihat angka-angkanya sendiri, sayangnya saya sampai saat ini belum mendapat data dari Indonesia, tapi kurang lebih kita bisa mendapatkan bayangan dari negara-negara lain seperti di negara tetangga kita, Cina ini, yang sampah medisnya saja itu sudah mencapai 4 kali lipat, 200 ton per hari. Tapi tentunya dari kebesaran negaranya juga ya, itu berbeda. Tapi yang jelas sudah 4 kali lipat. Di negara Italia, sampah kemasan dari pembelanjaan online seperti halnya yang terjadi di Indonesia mencapai penambahan 111%. Ini pun datanya adalah waktu awal-awal pandemi. Kemudian di negara Amerika yang sebelumnya penebangan pohon itu hanya sampai ratusan ribu pohon per tahun, itu pun sudah cukup banyak ya, tapi melejit menjadi 1 miliar pohon dalam setahun ini untuk kebutuhan mengakomodir pembelanjaan online tersebut gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa kurang baik sebenarnya ya gitu. Itu yang dalam urusan sampah. Tapi ada juga isu lain seperti yang disebutkan juga dalam webinar hari ini, itu adalah mengenai isu perubahan iklim ini. Sebelum kita mau berusaha untuk lebih berperilaku ramah lingkungan tersebut, tentunya kita harus lebih sadar dan memahami akan isu-isu lingkungan, termasuk seperti isu perubahan iklim. Ada istilahnya dalam bahasa Inggris climate conscious. Climate conscious itu sebenarnya ketika kita mau mencoba untuk membantu mengurangi dampak dari perubahan iklim tersebut sebagai salah satu isu lingkungan, sesederhana kita menjadi konsumen yang sadar, atau dalam bahasa Inggris conscious consumer. Itu pun diikuti dengan perilaku ramah lingkungan yang disebutkan tadi. Ketika kita membahas mengenai ramah lingkungan itu pun juga tidak terlepas dari paradigma keberlanjutan, atau yang disebutkan sebelumnya juga isu pembangunan berkelanjutan. Kurang lebih itu penggambaran seperti apa, yaitu seperti diagram ini. Jadi ini seperti yang terlihat ada tiga aspek utama, yaitu lingkungan, sosial, ekonomi. Ini kita lihat sebagai piramida, tapi lihatnya dari atas. Jadi balok yang terbesar dan yang paling bawah, pertama itu adalah lingkungan, yang kedua di atasnya adalah sosial, dan yang paling atas ekonomi. Maksudnya bukan bahwa lingkungan itu adalah yang paling penting, tapi lingkungan adalah aspek yang harus kita perhitungkan pertama-tama. Karena dengan lingkungan yang sehat dan yang terjaga, maka akan tumbuh budaya dan masyarakat yang sehat juga. Dan dengan masyarakat dan budaya yang sehat, maka akan bertumbuh perekonomian yang sehat. Tapi yang selama ini yang terjadi, karena ekonomi yang kita utamakan, kalau kita bayangkan ekonomi adalah balok yang paling kecil, itu untuk menopang balok lingkungan yang lebih besar, tentunya akan tidak berimbang seperti yang terjadi sekarang. Gitu. Jadi dengan kita memperhitungkan lingkungan terlebih dahulu, kemudian sosial dan ekonomi, maka bisa tercapai yang namanya keberlanjutan tersebut. Ketika yang kita membahas mengenai menguak eksotika sumber daya alam dan pengoptimalisasian Green Campus ini, kita secara umum kita tahulah dari segi data-datanya, dari seluruh dunia justru datang ke Indonesia untuk salah satunya wisata alam kita, dan yang luar biasa dan sumber daya alamnya juga. Jadi yang terbayang adalah seperti contohnya gambar ini, yaitu hutan yang sangat penuh, dan laut dan pantai yang sangat indah gitu. Tapi tentunya kalau sekedar kita ketahui saja, dan kita juga ketahui bahwa secara logika memang harus kita jaga, tapi sebenarnya kadang memang ada langkah-langkah yang dilewatkan, termasuk karena kebetulan saya kebetulan memang lebih banyak berhubungan dengan anak-anak, jadi kadang sering mendapat pertanyaan dari sesama orang tua bagaimana mengajarkan anak untuk lebih ramah lingkungan. Yang namanya anak pun juga
kalau namanya disuruh-suruh ya misalnya kalau suruh mandi, suruh makan, kayaknya luar biasa sulit sebenarnya. Karena mereka maunya main terus gitu, karena itu kan keinginan mereka. Jadi begitupun terhadap orang dewasa, sebenarnya langkah yang pertama adalah dengan mengenal. Mengenal itu adalah seperti yang disebutkan tadi, adalah untuk eksplorasi, untuk kita datang ke sana, kita rasakan udara enaknya, kita bermain. Dengan kita mengenal dan mengenal bahkan terhadap orang lain pun atau sampai meresap ke dalam hati, maka akan tumbuh rasa menyayangi. Ketika kan memang kita jadi sudah sayang dengan alam pun ada keterikatan tersebut, maka tumbuh rasa kepemilikan. Bukan berarti kita memiliki alam, tapi kalau ibaratnya kita hubungan pacaran atau bahkan dengan suami istri ataupun dengan anak, jadi kita ada rasa kepemilikan sebenarnya. Alam pun juga seperti itu. Bukan berarti kita memiliki itu, kita menguasai dan mengeksploitasi, tapi justru kita ingin menjaga. Dari rasa kepemilikan dan keterikatan tersebut, maka akan tumbuh keinginan untuk menjaga secara alami. Jadi bukan karena disuruh. Harapannya memang kita bisa memberikan saran-saran bagaimana untuk menjaganya, tapi keinginannya sendiri pun itu harus tumbuh dari keempat langkah ini sebenarnya, dari paling pertama mengenal, menyayangi, dan rasa kepemilikan tersebut. Gitu. Jadi kita kadang juga memang tidak bisa selalu menghakimi seseorang ketika mereka mungkin kurang peduli, karena mungkin mereka kurang kenal, atau mungkin mereka masih belum tumbuh rasa sayangnya tersebut. Gitu. Kalau itu dari aspek mengenal dan menjaga sumber daya alamnya sendiri ya. Kalau kita tarik dalam kehidupan keseharian kita, saya membaginya kita sebagai manusia modern ya, atau anak muda maupun yang sudah dewasa sekalipun, ataupun yang anak kecil sekalipun, itu saya bagi dalam 4 kategori ini sebenarnya kebutuhan. Jadi ada kebutuhan sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan makan minum tentunya yang paling dasar, kebutuhan akan kenyamanan keseharian, dan kebutuhan mobilitas. Kalau kaitannya dengan isu perubahan lingkungan itu, bahwa kan ada gas-gas efek rumah kaca ini yang sebenarnya dikeluarkan ya, dan itu secara tidak langsung itu sebenarnya semua keluar dari kebutuhan keseharian kita. Mungkin kita nggak berasa bahwa ya kita dalam eksistensi media sosial, sekarang kita sering pakai HP, energi listrik itu kepake, tren HP maupun elektronika TV maupun laptop itu sekarang sering sekali berganti, padahal belum mencapai maksimal, kita udah beli baru lagi. Itu semua sebenarnya mengeluarkan energi. Dari segi makan pun juga salah satu faktanya industri daging massal ya, kecuali kita tumbuh ngerawat sendiri di rumah kita sendiri, tapi industri daging massal itu adalah penyumbang nomor 3 terbesar bagi perubahan iklim sebenarnya. Terus ketika kita memilih untuk masak di rumah atau kita beli jadi, itu pun juga ada energi yang dikeluarkan, organik atau biasa, bahkan pilihan sumber dan jumlah air yang kita keluarkan pun itu juga berpengaruh, atau ada energi yang dikeluarkan. Kemudian kebutuhan akan kenyamanan seharian, itu kita energi di rumah pakai AC atau kipas, energi listrik seberapa besar yang diambil, baju pun juga sekarang dengan ada istilah namanya fast fashion, lokal atau impor, itu semuanya juga lagi-lagi mengeluarkan energi. Dan yang mungkin cukup diketahui juga adalah kebutuhan mobilitas, itu yang gampang, apakah kita memilih untuk pribadi atau umum atau sekedar mau jalan kaki saja, itu ada energi atau bensin listrik yang dikeluarkan. Ketika kita melakukan penerbangan itu domestik atau internasional gitu, itu semua hal yang kita lakukan itu ada energi yang keluar, termasuk ketika sesederhana misalnya kita charge handphone itu ketika kita selesai charge handphone dan kita lupa copot chargernya itu sebenarnya mengambil memang hanya 10% dari kapasitas yang diambil ketika memang kita charge handphonenya sendiri. Tapi 10% itu kedengarannya kecil, tapi ketika dilakukan oleh ratusan juta orang, tentunya itu ada energi besar yang dikeluarkan. Di sini harapannya mungkin kalau ada yang mengenal ada istilah lingkaran sehat ekonomi, harapannya adalah kita memang ketika memproduksi barang, kemudian kita distribusikan, dan kita konsumsi, ini semua adalah bagian proses konsumsi ya, makanya tadi disebutkan di awal sebagai konsumen yang sadar ya, conscious consumer. Ketika kita mengkonsumsi sesuatu hal dan akhirnya ada sisa konsumsi, ini termasuk adalah ketika memang sudah menjadi sampah atau kemasannya sendiri, harapannya kalau itu bisa diminimalisir dan barang-barangnya bisa digunakan lagi untuk produksi. Jadi ini jadi perputaran yang sehat sebenarnya. Kurang lebih seperti ini. Jadi kalau singkatnya ya manajemen sumber daya alam yang baik, minim beban transportasi, pemakaian yang sehat, efektif dan maksimal, dan minim sampah dan pengolahan sisa yang baik.
Tapi yang sayangnya yang terjadi dari 70% konsumsi kita dalam seharian itu masih seperti ini, yaitu manajemen yang mengeksploitasi sumber daya alam, lalu dengan beban transportasi yang kecenderungannya tinggi, pemakaian yang tidak maksimal, dan sampah yang hanya menjadi sampah. Akhirnya memang tidak berlanjut lagi, maka ada konsekuensi yang sekarang kita rasakan, yang konsekuensi yang sekarang kita rasakan dalam bentuk isu-isu lingkungan. Kalau itu dari segi perputaran ekonomi ya, tapi kalau kita sederhanakan lagi, ini ada teman-teman dari kampanye organisasi beliyangbaik.org namanya, sesederhana kita ketika berbelanja, apapun itu, ketika kita membeli sesuatu itu, kita juga ada kontribusi terhadap lingkungan, baik itu secara baik maupun secara buruk. Jadi, sesederhana kita selalu mempertimbangkan asal-usul, kemudian dampak setelah kita memakai produknya, itu sudah membantu sebenarnya. Mereka memberikan 6 tips sebenarnya. Pertama dari kita adalah untuk beli yang perlu. Banyak hal yang kita inginkan, tapi kadang kita sebaiknya juga menelaah kembali sebenarnya perlu apa tidak. Beli yang awet, jadi semakin lama dia umurnya itu semakin baik. Beli yang alami, jadi tetap yang sifatnya organik. Beli yang lokal, untuk mengurangi beban transportasi tersebut. Beli yang eco-label, yang saya akan jelaskan lebih lanjut, dan ini terakhir mau dibawa kemana? Ini maksudnya untuk mempertimbangkan apakah sisa kemasannya bisa didaur ulang, atau dia bahannya memang organik, dan lain-lain. Ini saya mau menonjolkan 2 poin ini, maksudnya yang beli yang lokal itu adalah yang biasanya kita kan sering melihat tanda-tanda seperti ini. Ketika kita membeli barang yang notabene adalah merek lokal, tapi mungkin kita suka melupakan bahwa bahan-bahan yang dia ambil pun biasanya impor juga. Jadi otomatis dia tidak 100% lokal. Bukan berarti tidak baik, contohnya seperti bahan cotton, bahan kapas itu memang lebih bagus memang untuk baju karena dia akan lebih terurai dengan lebih cepat. Tapi sayangnya yang saya ketahui lebih dari 90% bahan katun yang digunakan di baju Indonesia itu semuanya masih impor. Jadi itu sesuatu hal yang bisa dipertimbangkan. Jadi ketika memang kita membeli bahan katun itu juga tidak perlu beli banyak-banyak, tentunya adalah kembali lagi kepada perlu apa tidak. Mungkin selama ini untuk istilah fast fashion itu bahan, ini saya sambil bercerita aja ya, jadi bahan polyester itu selama ini yang lebih banyak ada di baju-baju kita, yang termasuk yang sedang saya pakai ini bahannya bahan polyester. Ini bahan dasarnya adalah plastik sebenarnya. Ketika terbuang ke laut itu dia akan butuh sampai 100 sampai 1000 tahun untuk dia terurai. Tapi justru karena dia kuat sekali dan harganya mudah untuk kita dapatkan, asal saya pakai ini untuk bangsa 20-30 tahun lagi, maka menjadi sesuatu yang ramah lingkungan sebenarnya. Jadi yang harus kita rubah ini bukan hanya dari segi aspek organik maupun dari bahannya asal dari mana, tapi lagi-lagi cara kita memakainya secara maksimal apa tidak. Kemudian yang beli yang eco-label ini. Yang eco-label ini maksudnya adalah produk-produk yang memang sudah dinilai oleh instansi pihak ketiga yang memastikan bahwa produksi, terutama produksinya dan distribusi dari produknya tersebut adalah ramah lingkungan. Nah, ini sudah banyak sebenarnya, termasuk saya sendiri yang juga senang makan ikan, itu di Indonesia pun juga sudah ada ini istilah eco-label ini. Jadi asal kita memang mau memperhatikan, di Indonesia sendiri pun juga dari Kementerian Lingkungan Hidup ada ini yang satu ramah lingkungan, itu asal kita memperhatikan label-label ini, itu sudah akan ikut membantu sebenarnya. Kebanyakan kalau untuk urusan sampah memang atau produk-produk yang kecenderungannya ini murah, itu istilahnya tuh tidak hanya dari segi plastiknya, tapi lebih ke karena sifatnya sekali pakai. Kalau dia bahan dasarnya plastik, tapi bisa dipakai puluhan atau bahkan ratusan kali, ya nggak masalah sebenarnya. Tapi yang jadi masalah tuh adalah bahan plastik ini, tapi dia terurainya puluhan atau bahkan ratusan tahun. Atau mungkin nggak akan pernah terurai kalau styrofoam sebenarnya. Baik dari kantong plastiknya sudah mulai dikurangi, sedotan juga sekarang sudah mulai banyak berkurang, masker sekali pakai. Ketika memang kita butuh pakai dan ke rumah sakit, tidak masalah, tapi ketika kita memang di rumah atau lebih sering bisa pakai masker guna ulang, tidak apa-apa. Sampah kemasan plastik ini juga yang sekarang banyak, bahkan tisu basah pun yang kelihatannya itu memang bahannya katun, itu dia masih mempunyai hingga 30% plastik sebenarnya. Jadi akan membuatnya dia sangat sulit untuk terurai. Tuh.
ketika ini semua kalau dari laptop ya kita tinggal klik gitu, sebenarnya ini semuanya sudah ada pengganti alternatifnya yang guna ulang, baik dari kain maupun dari sedotan maupun dari rantang. Ini saya masih menggunakan rantang ibu saya yang udah punya sekitar 30 tahun, menurun ke saya juga. Ini semua itu atau ketika sekarang ini banyak pembalut yang juga guna ulang, ibu saya dulu yang hidup di tahun 60-an 70-an gitu, oh kayak zaman dulu ya. Jadi nggak semua solusi ramah lingkungan itu sesuatu yang baru. Sebenarnya itu adalah kebiasaan-kebiasaan masyarakat Indonesia yang dulu sebenarnya. Jadi bisa kembali lagi, itu juga menjadi sesuatu yang bisa dipelajari lagi. Kalau beberapa tips yang sekarang jadi sangat relevan juga adalah tips belanja online gitu dari kemarin pawai bebas plastik ini ada beberapa tips. Jadi pertama itu kita bisa ngelihat sendiri untuk mendukung penjual atau produk yang tanpa pembungkus plastik atau minim bungkus plastik. Nomor 2 adalah meminta penjual untuk mengurangi pembungkus plastik. Ini sekarang saya coba lakukan dan kita juga nggak perlu merasa tidak enak karena 8 dari 10 kali biasanya penjual mau mendengarkan. Bahkan buat mereka malah jadi lebih enak mengurangi biaya pembungkusan. 3, beli barang dalam kemasan besar atau satukan bermacam belanjaan dari satu pembeli untuk mengurangi kemasan, manfaatkan kembali pembungkus plastik, pilah sampahnya kembali untuk daur ulang, dan yang nomor 6 seperti yang sudah disebutkan sebelumnya adalah beli yang sedekat mungkin yang lokal. Lokal itu termasuk bahkan dari dalam kota kita sendiri ya. Jadi kalau memang kita bisa selokal mungkin itu juga lebih baik. Tapi tentunya sampah memang sulit untuk tidak dihasilkan sama sekali. Minimal kalau memang ada sampah yang dihasilkan, nih saya memberikan contoh untuk minimal di tempat tinggal kita masing-masing tuh minimal ada 3, apalagi sekarang dengan di tengah pandemi. Ini ada anorganik, organik, dan residu dan B3. Jadi sebenarnya sampah anorganik ini pun juga sebisa mungkin adalah sampah yang istilahnya bersih atau sudah kering. Jadi kalau seringkali misalnya ada bekas pembungkus makanan, itu karena dia kalau masih belum bersih dan belum sempat kita untuk belum bersih dan belum kita bersihkan, maka lebih baik dia dibuangnya di residu B3. Karena justru ketika dia tercampur ke sini, dia menghambat proses daur ulang dari sampah-sampah lainnya sebenarnya. Itu jadi sebisa mungkin ini sampah anorganik yang bersih, dan ini yang organik yang semurni-murninya. Juga tisu itu karena memang ada kotoran manusia ya, entah kita pakai buat buang ingus atau ketika ke toilet, itu juga harusnya masuk ke B3. Termasuk ketika kita pakai masker sekali pakai itu juga dibuangnya di sampah B3. Itu karena hitungannya sudah ada bakterinya. Kita minimal 3 ini. Kebetulan kalau di rumah saya sendiri karena memang salah satunya juga untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk anak bisa untuk sekolahnya dia ya, itu kan sering pakai bahan-bahan daur ulang itu, maka sampah pun saya bagi lagi dari yang organik. Yang sampah anorganiknya saya bagi 3 daur ulang, yang berbasis kertas, anorganik yang berbasis plastik, anorganik yang berbasis gelas dan aluminium, dan sampah B3 dan residunya saya pisah juga. Kalau sampah B3 itu memang lebih untuk elektronik, maupun untuk sampah-sampah medis, baterai, itu di sini. Residu ini khusus yang ada kotoran manusianya sebenarnya. Jadi kalau memang kita mau, bahkan ini harusnya organik ini dipilah lagi antara yang tulang daging sama yang sayur itu. Kalau kita mau mencoba untuk membuat composting di rumah, ini harusnya organik ini dibagi 2. Tapi paling minim adalah 3 sebenarnya. Itu supaya memang untuk masker sekali pakai ini atau baterai atau kalau masih pakai pembalut sekali pakai ini tidak tercampur dengan sampah anorganik dan organik. Itu sesederhana itu, asal kita bikin plastiknya dalam satu satuan, ketika dicampur pun oleh tukang sampah, nanti ketika di tempat pembuangan akhir untuk pemulung akan memudahkan dia. Yang penting udah dalam satu kantong masing-masing sendiri. Gitu. Setelah sudah memilah sampah pun, kalau kita merasa kurang yakin, sudah banyak sekali sebenarnya pihak ketiga komunitas yang ikut membantu proses pendaur ulangan tersebut. Dan di seluruh Indonesia juga yang saya ketahui, ini ada komunitas Rebricks ini, dia menerima sampah-sampah yang sifatnya beling dan aluminium, dan bahkan plastik juga bisa membuat bahan bangunan. Ini ada armada kemasan yang memang fokus untuk pembungkus-pembungkus minuman susu atau teh misalnya. Ini ada satu khusus juga e-waste RJ ini dia fokus memang di sampah-sampah elektronika. Itu baterai termasuk juga itu dia bongkar dan dia
teruskan kembali, Waste for Change sama Zero Waste Indonesia ini ketika kita masuk ke dalam situsnya, dia sudah punya peta yang tersebar di seluruh Indonesia, kita bisa melihat drop box terdekatnya di mana. Bahkan kalau Zero Waste Indonesia pun juga dia ada satu pilihan kita kalau mau berbelanja dengan lebih ramah lingkungan, kafe-kafe itu juga pun di mana. Kalau bahkan kita mau mencoba untuk membuat bank sampah kita sendiri, ini ada panduannya yang kita tinggal download dan tinggal pelajari bersama. Jadi lagi-lagi ini kalau kita selalu ada langkah-langkah lebih yang kita bisa lakukan, tapi tentunya juga kembali kepada diri kita sendiri, saya nyamannya seperti apa. Jadi kalau boleh saya rangkum, jadi yang pertama adalah pokoknya meminimalisir dan memaksimalkan segala sesuatu itu, kita memilih dan memilah, karena semua pilihan kita itu berpengaruh, baik terhadap diri kita, sesama manusia, dan terhadap alam. Dan karena alangkah luar biasanya teknologi, kita juga sesederhana handphone kita ini, kita tinggal mencari tahu informasi tambahan, tentunya di luar webinar ini. Baik dari media sosial maupun dari media secara umumnya. Pesan saya yang terakhir aja, kalau dalam, sebenarnya fokusnya memang lebih ke isu sampah, tapi bisa berlaku untuk isu lainnya juga sebenarnya. Di sini kalau dalam bahasa Indonesianya, dia berbicara kita tidak butuh beberapa orang yang menjalani gaya hidup zero waste, yaitu tanpa menghasilkan sampah dengan sempurna. Yang kita butuhkan adalah jutaan orang peduli yang berusaha menjalani gaya hidup zero waste dengan tidak sempurna. Ini bisa berlaku untuk isu-isu seperti isu perubahan iklim juga. Kita tidak butuh beberapa orang yang menjalani gaya hidup yang tidak menghasilkan gas efek rumah kaca sama sekali dengan sempurna, tapi yang kita butuhkan adalah jutaan orang peduli yang berusaha untuk meminimalisir dampak gas rumah kaca yang dihasilkan dalam kehidupan dia sehari-hari secara tidak sempurna. Baik, demikian presentasi saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf sekali atas segala kekurangannya. Seperti halnya yang tadi disebutkan oleh Ketua BEM-nya juga, kalau dari segala kekurangan itu, ya saya sebagai manusia, dan kalau ada kelebihan itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali ya untuk pemateri yang pertama kita, Kak Dila ya. Selain menginspirasi bagi kita semua milenial, juga terdapat tips untuk anak agar lebih peduli lingkungan ya, dengan mengenal atau eksplorasi, kemudian tumbuh untuk menyayangi, muncul rasa kepemilikan, dan kemudian timbul keinginan untuk menjaga. Baik, ya, luar biasa sekali. Ya, baik. Terima kasih Kak Dila. Ya, beralih ke pemateri kedua ya. Beliau ini bernama Bapak Muhammad Sulaiman Wahyu Hadi. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Ya, udah siap dong ya, Pak ya? Ya. Oke, baik. Beliau ini merupakan seorang aktivis lingkungan, anggota dari organisasi WALHI atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, yang merupakan organisasi gerakan lingkungan hidup terbesar di Indonesia ya. Untuk riwayat pendidikan D3 Manajemen Informatika Stikom Surabaya, dan sedang menempuh masa pendidikan S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Widya Gama ya. Dan beliau juga merupakan pendiri dan ketua pembina organisasi Arek Kepanjen ya, Public Affairs Sahabat Alam Indonesia atau SALAM, relawan Aspinal Foundation bergerak dalam bidang konservasi lutung di Coban Talun, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, koordinator lapangan Aliansi Peduli Sempu dan Public Affairs Aliansi Peduli Cagar Alam Indonesia. Ya, baik, luar biasa sekali ya dari latar belakang Bapak, dan mungkin pengalamannya juga sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Ya, begitu. Dan sebelum kita sambut pemateri yang kedua juga, saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada pemateri pertama atau kedua, bisa langsung tulis di kolom chat Zoom dengan format yang sudah tertera di kolom chat Zoom juga. Dan juga untuk informasi link pembukaan atau penutupan absensi, teman-teman juga bisa langsung lihat di kolom chat Zoom. Baik, langsung saja mari kita sambut
Bapak Sulaiman, kami persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjadi narasumber dalam webinar nasional dengan tema menguak eksotika, sumber daya alam, dan upaya milenial dalam pengoptimalisasian Green Campus di Indonesia yang telah digagas sama BEM Fakultas MIPA Universitas Islam Malang. Saya kira kali ini acaranya juga salah satu upaya milenial yang sadar akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup. Boleh dong kita kasih plus untuk panitia, plus virtual ya. Saya coba akan share screen ya, share materi. Ya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Dila. Selamat pagi peserta sekalian. Semoga senantiasa sehat selalu dan terlindungi dari paparan COVID. Amin. Saya melihat ada dua aspek dalam tema kali ini. Aspek yang berbeda, namun erat kaitannya dengan kaidah lingkungan hidup yang berkelanjutan. Pada aspek pertama, saya melihat ada menguak eksotika sumber daya alam. Nah, di sini saya mencoba untuk mencari apa sih sebetulnya arti dari kata. Nah, menguak itu bisa menjadi membuka atau mengungkap, sedangkan eksotik memiliki daya tarik khas karena belum banyak dikenal umum. Karena saya basicnya hukum, jadi saya akan mencoba mengupasnya melalui hukumnya dulu. Pada pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati, yang disebut juga adalah sumber daya biotik, yaitu tumbuhan, hewan, dan unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati, secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Maka di sini saya menarik kesimpulan dari aspek pertama bahwa menguak eksotika sumber daya alam dapat diartikan menjadi membuka atau mengungkap daya tarik unsur lingkungan yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati secara keseluruhan membentuk ekosistem. Nah, di sini sebelum kita membuka, sebelum kita menguak sumber daya alam hayati, saya memperlihatkan ada orang hutan yang sebetulnya juga patut dilindungi karena keberadaannya yang sudah terancam punah. Belum kita mengungkap eksotika sumber daya alam di Indonesia, kita melihat ada undang-undang tentang lingkungan hidup yang tentunya juga tak lepas dari pentingnya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Di Indonesia itu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini memiliki pertimbangan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Kemudian pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kemudian semangat otonomi daerah telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah. Di sini yang akan terjadi tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian pertimbangan yang lain adalah kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Lalu pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim.
Nah, untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, maka perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Jadi di sini Undang-Undang 32 tahun 2009 memperbarui dari Undang-Undang 97 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Nah, di sini mungkin teman-teman nanti ketika acara ini berakhir, kemudian mencari tahu apa sih isi dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tersebut. Saya yakin saat teman-teman membaca akan berasumsi bahwa ini adalah bentuk undang-undang yang bagus, yang sempurna. Walaupun ada beberapa sedikit kelemahan dalam undang-undangnya, tapi tidak dapat dipungkiri produk hukum tersebut sangat berpihak terhadap lingkungan. Jadi negara hadir atas keterpihakannya untuk melindungi lingkungan hidup. Di Indonesia memiliki perangkat hukum yang yang baik tentang pengelolaan lingkungan hidup. Penegak hukumnya juga tidak perlu dipertanyakan lagi kredibilitasnya. Dan mengamankan ribuan pendemo di berbagai wilayah pun bisa, apalagi mengamankan suatu kawasan dari cengkraman oknum atau korporasi. Lantas apa yang menjadi lantas apa masih bisa terjadi eksploitasi lingkungan yang merusak kelestarian sumber daya alam? Faktanya bisa, walaupun dengan undang-undang yang sangat kompleks dan penegak hukum yang sangat banyak dan tidak perlu dipertanyakan lagi kredibilitasnya, tapi tetap terjadi kerusakan lingkungan. Nah, kembali kepada menguak eksotika sumber daya alam di Indonesia. Di sini saya memperlihatkan betapa eksotiknya sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam yang bahkan sangat menarik wisatawan, baik dari mancanegara maupun dari lokal sini ya. Di sini saya ambil satu contoh, yaitu Pantai Pulau Merah. Mungkin teman-teman ada yang pernah ke Pulau Merah, di Pantai Pulau Merah letaknya di Banyuwangi. Bisa kita lihat pemandangan yang sangat indah dan sangat romantis ya. Kalau itu sore hari kita duduk berdua di situ, kayaknya romantis banget. Kalau teman-teman mau berwisata ke sana, saya akan menunjukkan peta lokasinya yang dilihat dari citra satelit. Ini diambil dari citra satelit pada 2014 silam, di mana Pantai Pulau Merah itu terletak di sini. Nah, kemudian 5 tahun di 2019 di sini terjadi degradasi lingkungan yang diakibatkan oleh tambang emas. Nah, maka kalau di sini ya di 2000 ini adalah gunung dan keanekaragaman hayatinya itu sangat baik. Sedangkan apakah ini masih bisa kita sebut sebagai gunung ketika sudah terjadi eksplorasi seperti ini? Nah, di sini mungkin teman-teman bisa melihat bagaimana yang terjadi jika satu lingkungan kita rusak seperti ini dan bagaimana dampak yang akan terjadi. Ya. Jadi terwujudlah eksotika tambang gunung tumpang pitu, bukan eksotika sumber daya alam lagi. Nah, tambang emas tumpang pitu Banyuwangi, sejak beroperasinya kegiatan industri pertambangan di Gunung Tumpang Pitu Banyuwangi, beragam krisis sosial ekologis dan sejumlah persoalan keselamatan ruang hidup rakyat mulai nampak. Salah satu di antaranya yang masih memegas cukup kuat dalam benak warga desa Sumberagung dan sekitarnya adalah bencana lumpur yang terjadi pada 2 Agustus 2016 silam.
Nah, di sini teman-teman kita lihat, kita bisa melihat pantai merah yang sangat eksotis tadi. Maka ketika terjadi kesalahan atau dampak kerusakan yang diakibatkan oleh korporasi atau oknum yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan, maka akan merusak juga pemandangan atau pesona alam tersebut. Lalu bisa kita lihat juga pada salju abadi Papua, di mana gletser Papua yang disebut sebagai salju abadi ini akan mencair bahkan tidak lebih dari 10 tahun. Penyebabnya adalah pemanasan global dan dampak perubahan iklim. Di sini bisa kita lihat foto yang diambil dari 2010, 2015, 2016, dan 2018. Jadi dampak dari perubahan iklim, terutama pemanasan global yang diakibatkan oleh eksploitasi yang berlebihan oleh korporasi atau oknum tertentu, sangat memberikan dampak yang negatif terhadap kelestarian lingkungan, baik sumber daya alam hayati dan non-hayatinya. Lalu, kalau memang ada undang-undangnya, saya di sini mengutip Profesor Sundari Rangkuti, pada pengelolaan hukum lingkungan, kita berhadapan dengan hukum sebagai sarana pemenuhan kepentingan. Jadi betapapun kita membuat produk undang-undang yang baik, kalau saja produk itu sebagai sarana, dibuat sebagai sarana pemenuhan kepentingan, maka bisa dikatakan mustahil di Indonesia memiliki produk yang sangat berpihak kepada lingkungan. Jadi produk hukum yang baik tadi seperti Undang-Undang 32 nomor 32 tahun 2009 itu akan ditumpang oleh kebijakan yang sebetulnya mengakomodir dari kepentingan beberapa pihak. Lalu ketika hukum sudah tidak bisa lagi, kemudian penegak hukumnya sudah tidak tidak berpihak kepada lingkungan, lantas apa yang bisa kita lakukan yang bisa menjadi landasan untuk diri kita agar tetap menjadi manusia yang mengedepankan kelestarian lingkungan? Kalau saya di Islam, saya mengenal dengan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, sehingga Islam adalah rahmat dan rahmat bagi seluruh sumber daya alam. Nah, lingkungan hidup merupakan kebutuhan dasar manusia. Air, tumbuhan, hewan, dan biota lainnya yang memiliki hak hukum dan hak asasi lingkungan yang sama dengan manusia sebagai ekosistem yang menjadi sumber kehidupan sebagai objek hukum inanimatif. Jadi keberadaannya harus dilindungi dan dirawat, harus dirawat dan dilindungi kelestariannya. Di sini lingkungan hidup dalam teori ekokrasi dianggap sebagai subjek hukum di mana lingkungan memiliki peran dan kedaulatannya sendiri. Lingkungan alam sekitar dapat diberikan hak konstitusional sebagai subjek hukum dalam lalu lintas hukum. Nah, gunung, sungai, hutan, lautan, hewan liar, dan tumbuh-tumbuhan dianggap memiliki hak-hak asasinya sendiri. Di samping konsepsi tentang hak asasi manusia bukan hanya untuk manusia, tetapi juga untuk alam. Hal ini sejalan dalam Konstitusi Ekuador 2008. Nah, di sini kita lihat dampak-dampak yang mungkin tadi Mbak Dila terangkan bagaimana pentingnya kita untuk memilah sampah dan sadar akan sampah kita sendiri yang kita hasilkan. Maka akan terjadi kerusakan di laut dan di sebagainya dan di berbagai tempat. Sumber daya alam baik hayati maupun non hayati itu disebut subjek hukum inanimatif. Dia tidak dapat bicara. Ikan ini tidak dapat bicara, laut ini tidak dapat bicara. Dia tidak bisa mewakili dirinya sendiri dalam menuntut haknya,
Jadi restorasi payung hukum di mana dalam menjalankan hak-hak dan kewajibannya, lingkungan akan diwakili oleh suatu lembaga resmi atau perorangan yang sadar akan lingkungan untuk mengatasi berbagai problematika yang terjadi pada saat ini. Jadi lingkungan itu karena tidak bisa mewakili dirinya sendiri dalam menuntut haknya, maka dia disebut subjek hukum inanimatif. Sehingga siapa yang bisa mewakili? Nah, siapa yang bisa mewakili lingkungan hidup untuk dapat memenuhi hak dan kewajibannya? Di sini pada Undang-Undang pada pasal 1 ayat 27 nomor 32 tahun 2009 disebutkan organisasi lingkungan hidup adalah kelompok yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang bertujuan dan kegiatannya berhubungan dengan lingkungan hidup. Sedangkan pada pasal 32 menyebutkan setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Jadi siapa yang bisa mewakili lingkungan untuk dapat memenuhi hak-hak dan kewajibannya? Semua orang. Jadi semua orang itu bisa mewakili ketika kita melihat terjadi berbagai kerusakan yang terjadi, dampak lingkungan yang disebabkan oleh industri atau produk-produk tertentu, maka kita punya kewajiban untuk menjadi wali, untuk mewakili hak-hak akan lingkungan hidup itu sendiri. Nah, kemudian kebanyakan orang takut. Kita takut ketika membela hak asasi lingkungan karena teman-teman mungkin banyak melihat sering terjadi kriminalisasi atau dianggap makar atau dianggap apa karena musuhnya adalah produk-produk yang sebetulnya hanya mencari keuntungan semata tanpa mementingkan tentang esensi lingkungan itu sendiri. Nah, tapi sebetulnya jangan takut karena pada pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pemilihan dan pengelolaan lingkungan hidup menyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Jadi di sini sebetulnya sudah ada payung hukum tentang perlindungan orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup. Jadi menurut saya teman-teman ketika sadar maka dibutuhkan juga aksi dari teman-teman untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup tadi. Nah, di sini juga setiap orang berhak hidup secara lahir dan batin dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Itu adalah amanah dari Undang-Undang 45 pasal 28 ayat 1. Nah, kenapa masih terjadi kriminalisasi ketika ada orang yang sedang memperjuangkan hak lingkungan hidup? Kita kembali lagi kepada Profesor Sundari Rangkuti. Pada pengelolaan lingkungan hidup, kita berhadapan dengan hukum sebagai sarana pemenuhan kepentingan. Jadi, ya kita harus kembali kepada nurani lah. Kita sebagai makhluk yang rahmatan lil alamin, mestinya tidak perlu menjadi gundah ketika lingkungan itu dibentengi oleh beberapa korporasi dan oknum tertentu. Nah, yang kedua, saya melihat aspek yang kedua adalah upaya milenial dalam pengoptimalisasian Green Campus di Indonesia. Di sini banyak konsep Green Campus dan banyak pula perguruan tinggi yang telah mengadopsi. Tapi apakah sudah optimal? Itu yang menjadi satu pertanyaan. Pelestarian lingkungan hidup hendaknya bukan hanya dilakukan penguatan pada sumber daya alamnya saja, walaupun jarang sekali orang yang rela berjuang atau bergerak untuk menjaga atau merawat kelestarian, tapi juga ditunjang dari lingkungan penyangga sumber daya alam itu sendiri. Jadi lingkungan penyangga di sini termasuk kampus adalah lingkungan penyangga dari sumber daya alam. Dia menjadi satu kesatuan ekosistem. Kampus, perkantoran, sekolah, kemudian tempat-tempat kumpulnya berkomunitas lain.
Jadi kita harus mengawali dengan konsep menghijaukan pemikiran manusianya. Jadi sebelum kita bicara tentang banyak hal tentang bagaimana cara membuat kita menjalankan program Green Campus, tapi yang harus kita awali, yang pertama adalah menghijaukan pemikiran manusianya dulu. Jadi manusianya dulu yang disadarkan, sadar dulu. Kalau tidak sadar, maka sebaik apapun konsepnya eh, tidak akan terjadi konsep Green Campus yang baik. Tapi di sini bukan menghijaukan pemikiran manusianya seperti Hulk ya. Jadi pemikirannya yang dijauhkan. Jadi bukan manusianya dihijaukan seperti Hulk ini. Nah, di sini pemikiran yang konsep menghijaukan manusianya adalah harus memiliki pemikiran yang memiliki budaya dan konsep kelestarian lingkungan. Jadi manusia itu sendiri harus mempunyai pemikiran yang memiliki konsep, yang memiliki budaya dan konsep kelestarian lingkungan atau green concept. Nah, pengertian Green Campus dalam konteks pelestarian lingkungan adalah pemanfaatan sumber daya yang ada di lingkungan kampus secara efektif dan efisien. Misalnya dalam pemanfaatan kertas, alat tulis, listrik, air, lahan, pengelolaan sampah, dan lain-lain. Dapat dibuat dalam neraca dan dapat diukur secara kuantitatif, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi bagaimana cara pemanfaatannya yang baik, yang efektif. Nah, ada beberapa milenial yang telah berupaya untuk mengurai pengurangan sampah. Salah satunya seorang pemuda bernama David. Ini yang telah berhasil membuat sebuah kertas berbahan rumput laut yang tidak mudah sobek untuk menggantikan plastik. Jadi tidak hanya wadah, tapi ini juga bisa dimakan. Jadi setelah dipakai bisa dimakan. Jadi melalui proyek Everywhere, ia telah mencari jalan keluar dari masalah darurat sampah plastik yang ini mengancam bumi. Tapi sayangnya setiap produk yang memiliki kaidah tentang kelestarian lingkungan itu bisa digolongkan dalam kategori yang relatif mahal. Akan tetapi kalau kita sadar bahwa lingkungan itu sangat sulit untuk dikonservatif dan butuh biaya yang sangat banyak ketika kita memperbaiki lingkungan dan butuh waktu bertahun-tahun. Maka mahal itu sebetulnya erat kaitannya dengan kemanfaatannya. Jadi kita tidak bisa melihat dari segi ekonominya. Kemudian ada Ricky Elson, adalah seorang teknokrat Indonesia yang ahli dalam teknologi motor penggerak listrik. Ini dia yang membangun mobil listrik Selo bersama Danet Suryatama, yang dianggap sebagai pelopor mobil listrik nasional. Nah, kita melihat prinsip utama kembali lagi yang harus dimiliki dalam pemaksimalan konsep Green Campus adalah optimalisasi, kesadaran, dan pentingnya kelestarian lingkungan yang terwujud menjadi budaya nyata, bukan hanya sekedar formalitas. Jadi Green Campus itu bukan formalitas, sebagai pemenuhan akan penilaian sesama. Jadi jangan karena dianggap temannya, oh ini dia keren nih, dia buang sampah pada tempatnya, dia memilah sampah, dia melakukan sesuatu yang ikut mewujudkan kelestarian lingkungan. Jadi bukan karena formalitas pemenuhan akan penilaian sesama, ataupun juga kepentingan akreditasi kampus. Enggak, bukan itu Green Campus. Lebih jauh dari itu, atau penghargaan semata. Jadi lebih pada kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan. Nah, di sini saya mengemukakan pada artikelnya Vena Sution, Green Campus versus pemanasan global. Dikemukakan bahwa program Green Campus dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama, lingkungan kampus itu diharapkan harus merupakan tempat yang nyaman, bersih, teduh, hijau, indah, dan sehat dalam menimba ilmu. Jadi menjadi kampus ini menjadi tempat yang nyaman. Lalu program Green Campus bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta kepedulian masyarakat kampus sebagai kumpulan masyarakat ilmiah. Jadi teman-teman di kampus ini bisa dikatakan masyarakat ilmiah. Itu harus turut serta berpartisipasi dalam bertanggung jawab dalam mengurangi pemanasan global. Jadi tanggung jawab kita bersama sebetulnya.
Bagaimana masyarakat kampus dapat mengimplementasikan iptek di bidang lingkungan hidup secara nyata. Jadi iptek bidang lingkungan hidup itu dapat diimplementasikan secara nyata. Lalu lingkungan kampus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem perkotaan, tidak sedikit peranan dan sumbangannya dalam meningkatkan maupun menurunkan pemanasan global. Lalu apa sih indikator? Ketika kita bicara Green Campus, kita juga bicara indikatornya dulu dong. Dalam program Green Campus ada beberapa indikator atau parameter yang dapat dijadikan sebagai ukuran. Apakah kampus tersebut sudah benar-benar, oh oke nih, ini kampus Unisma, katakan Unisma sudah menjalankan program Green Campus, jadi bukan Green Alma Mater, tapi kampusnya juga green kan. Jadi indikatornya adalah apakah efektif dalam penggunaan kertas sebagai kebutuhan pokok pengajaran, kemudian bagaimana pengelolaan sampah dan penyelenggaraan pendidikan dan pengajarannya. Kemudian penggunaan lahan sebagai ruang terbuka hijau dan estetika atau landscape. Kemudian apakah penggunaan listriknya sudah ramah akan lingkungan, lalu penggunaan airnya yang tidak berlebihan, kemudian pemakaian sumber daya alam, dan upaya kontribusi pengurangan pemanasan global. Jadi upayanya atau kontribusi kampus tersebut terhadap pengurangan pemanasan global. Baik, saya kira dari semua hal tentang lingkungan hidup, kelestarian lingkungan hidup yang harus perlu kita sadari, yang harus perlu kita cermati adalah di sini saya coba membuat quotes untuk webinar nasional kali ini, bahwa saat ruh kembali kepada habitatnya, ruh itu juga punya habitat. Saat ruh kembali kepada habitatnya, apa yang penting kecuali penilaian Tuhan terhadap kita? Kalau kita mengaku sebagai kita rahmatan lil alamin, maka kita harus menjaga kelestarian lingkungan. Kita harus menjadi rahmat bagi lingkungan kita. Jadi bukan karena penilaian teman, bukan karena penilaian atau penghargaan, tapi bagaimana penilaian Tuhan terhadap kita ketika kita menjaga kelestarian sumber daya lingkungan. Sini saya ucapkan terima kasih atas atas waktu dan kesempatannya. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan sedikit wawasan dari yang saya paparkan di sini. Akan tetapi kita butuh banyak waktu sebetulnya untuk membahas tentang sumber daya alam ini. Jadilah lestari dan salam lestari. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita juga dari pihak biologi juga memiliki salam ya. Salam lestari, salam konservasi. Ya, baik sekali. Terima kasih dari Bapak Sulaiman yang bisa saya ambil. Kita juga yakin bahwa agama apapun itu mengajarkan kebaikan ya, pasti itu. Dan bukan hanya sesama manusia, namun juga terhadap alam semesta. Karena secara tidak langsung itu kalau kita mencemari alam ya, efeknya itu estafet untuk kita kembali gitu loh. Yang contohnya itu seperti kalau ada limbah industri yang dibuang ke laut, dikonsumsi oleh ikan dan ikannya ditangkap oleh nelayan ya, terus ikannya kita konsumsi, maka efek limbah itu juga kembali kepada manusia juga ya. Untuk itu betapa penting sekali untuk lebih menjaga lingkungan, lebih menjaga lebih baik lagi agar kita juga lebih sehat terhadap lingkungannya dan ekonominya juga lebih sehat ya. Baik. Nah, untuk sesi selanjutnya ada sesi Q&A ya, sesi tanya jawab. Untuk sesi kali ini kita bagi menjadi 2 termin. Dan termin pertama ada 2 pertanyaan dan termin kedua juga ada 2 pertanyaan. Nah, karena antusiasme teman-teman sangat
luar biasa sekali ya dengan bertanya di kolom chat Zoom banyak sekali. Ya mungkin kita pilih untuk pertanyaan yang sangat mewakili. Baik ya. Langsung saja pada termin pertama ini ada pertanyaan yang ditujukan. Ya. Pertanyaan pertama dari Aldi Gusman, asal instansi Universitas Andalas, tujuannya untuk Kak Dila. Ya, pertanyaannya, bagi masyarakat yang hidup di perumahan kecil, contohnya kompleks atau perumahan kecil di Jakarta, kebiasaan warga membuang sampah organik di sungai dikarenakan wilayah pekarangan yang sempit. Nah, untuk Kak Dila pertanyaannya, adakah solusi untuk hal ini selain menyediakan tempat khusus bagi sampah organik itu sendiri? Karena sampah organik ada juga yang berbentuk cair dan menyebabkan bau pada kantong sampah. Ya, seperti itu untuk pertanyaan dari Kak Dila. Stop dulu untuk pertanyaan yang kedua. Oh ya. Mungkin dari Kak Dila langsung menjawab, bisa Kak? Boleh aja. Oh ya. Jadi mohon maaf sebelumnya. Iya, langsung enggak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk klarifikasi sedikit, jadi dia bertanya khusus untuk ketika tinggal di dalam perumahan kecil ya? Iya Kak, ya. Bagi perkampungan yang kecil. Oke. Kalau berdasarkan ini jatuh-jatuhnya ya kalau tanya jawab ini mungkin memang jawabannya cukup subjektif. Jadi saya akan lebih berbagi kepada apa yang selama ini saya observasi. Tapi kebetulan kalau memang di perkampungan untuk sampah organik memang selama ini yang saya ketahui ya, kalau yang bagus memang kan seperti yang saya kasih contoh di awal, membahas bahwa kalau organik itu yang bagus tuh bahkan sebenarnya dibagi dua antara pertulangan atau daging dengan yang organik yang berbentuk sayuran ya, sayuran dan buah gitu. Kalau memang dibuang di sungai itu memang lebih lama dia proses penguraiannya dibandingkan kalau ditimbun dalam tanah. Dan tentunya kalau hanya organik aja ya, gitu. Sebenarnya selama ini kan kalau luar biasanya alam itu satu-satunya yang menyebabkan sampah itu kan cuma manusia ya. Kalau binatang itu kan dia kalau kita mengambil contoh misalnya monyet atau orangutan gitu, ketika mereka memakan sayur-sayuran, mereka mengulitinya dan kulitnya dibuang aja, itu akan terjadi proses penguraian yang lebih alami gitu. Tapi mungkin bedanya dengan kita manusia sebenarnya kita bisa membuat itu jadi lebih rapih. Sebenarnya memang tidak ideal untuk membuang itu ke sungai sebenarnya. Mungkin karena bayangannya mereka adalah ketika dibuang ke sungai itu akan menghilang kan. Padahal itu justru memperlambat si proses penguraiannya sendiri. Tadi juga dalam pertanyaannya saya dengar memberikan contoh selain dipisah atau dikumpulkan. Tapi pada kenyataannya memang yang paling bagus seperti itu. Kalau dalam ada beberapa pengalaman, tapi mungkin saya bisa bercerita ada satu kampung yang memang mereka memang sudah punya sistem pemilahan sampah tersebut untuk sampah-sampah organik itu memang mereka jadi pilah dan ada proses pengomposan dan itu dilakukan secara kolektif memang. Jadi karena ada RT RW-nya, ada yang memimpin dan harusnya kalau kompleknya kecil maka akan lebih mudah untuk dilakukan. Memang untuk dikoordinasikan lah gitu. Yang lebih ribet kan memang kalau seandainya warganya cukup besar gitu. Memang nggak ideal sebenarnya memang untuk dibuang di sungai gitu sih. Jadi untuk dirangkum ya memang saran saya satu adalah pertama-tama memang tidak dibuang di sungai, masih lebih banyak untuk ditimbun di tanah. Yang jelas tidak dibakar ya. Yang kan maksudnya kan suka salah kaprahnya adalah dibakar dan tidak dicampur dengan sampah anorganik lainnya. Karena yang sebenarnya menjadi jahat juga itu adalah si plastik atau aluminiumnya itu yang menjadi pendukung efek rumah kaca. Jadi pertama itu tidak dibuang ke sungai, dipisah antara yang tulang sama sayur buahnya itu. Kalau dia bisa mencoba untuk membuat pengomposan sendiri di rumahnya atau mungkin secara kolektif di kampungnya kalau memang lebih kecil. Atau harusnya kalau memang di perkampungan tapi dia masih terjangkau oleh
pemerintah untuk pengumpulan sampahnya sesederhana dipisah aja sih sebenarnya. Walaupun tadi dia bilang selain dipisah ya gitu, tapi yang sebenarnya paling sederhana seperti itu. Gitu sih. Mudah-mudahan itu menjawab ya. Ya, baik. Terima kasih Kak Dila, jawaban yang sangat luar biasa dan semoga jawabannya udah menjawab dari pertanyaan yang dari ya tadi yang menjawab pertanyaan. Baik. Untuk pertanyaan yang kedua dari yang ditujukan ke pemateri kedua Bapak Sulaiman ya. Dari Tasya Safata Nur Amalia, berasal dari instansi Universitas Trunojoyo Madura. Nah, pertanyaannya mengenai kerusakan lingkungan yang terjadi karena adanya reklamasi, hal itu memberi pengaruh negatif terhadap lingkungan ya. Berarti membahas tentang reklamasi lingkungan. Nah, pertanyaannya bagaimana peran kita sebagai mahasiswa dalam menyikapi dan menanggapi hal tersebut? Untuk Bapak Sulaiman, kami persilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Tasya dari Madura. Ini luar biasa banget. Mudah-mudahan Mbak Tasya nanti jadi pejuang lingkungan juga ya. Jadi ketika kita mengaitkan apa peran mahasiswa dalam upaya ikut turut serta memerangi atau menjaga kelestarian lingkungan itu, yang paling simpel, paling sederhana, yang paling mudah itu diawali dengan ikut mengkampanyekan isu lingkungan tersebut. Jadi teman-teman dari mahasiswa bisa ikut andil dalam mengkampanyekan lingkungan itu, mulai dari media sosial juga ke media sosial atau media yang lain. Jadi bagaimana yang mudah dulu adalah mengkampanyekan isunya. Baik dari media sosial kan bisa dibuat mulai dari status WA, mulai dari Facebook atau Instagram. Dikampanyekan dulu isu lingkungannya. Kemudian turut andil atau bergerak dalam melestarikan isu lingkungan tersebut kepada komunitas atau bekerja sama dengan komunitas atau organisasi yang bergerak di bidangnya, juga bekerja sama dengan pemerintah. Jadi isu lingkungan itu sangat kompleks dan benar-benar memang harus dikampanyekan, harus disuarkan apabila itu terjadi kerusakan yang menjadi dampak yang sangat merusak atau merugikan kelestarian lingkungan. Jadi teman-teman bisa mengkampanyekan, yang pertama tadi, yang campaign dulu, itu campaign yang paling gampang. Mengkampanyekan isunya itu yang paling mudah. Kemudian yang kedua, turut andil dan bergerak bersama komunitas dan pemerintah dalam mengatasi isu lingkungan tersebut. Nah, tapi jangan terlalu sampai over, artinya harus tahu dulu nih permasalahannya apa. Jangan kita kemudian nanti menjadi menjustifikasi satu menyalahkan orang tertentu atau oknum tertentu atau populasi tertentu. Jadi dipelajari dulu permasalahannya apa. Mungkin itu menurut saya yang bisa dilakukan teman-teman ketika ada isu lingkungan yang akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Sulaiman atas jawabannya yang juga luar biasa, memberikan kita semangat sebagai kaum milenial untuk sebagai pemerhati lingkungan juga ya. Ya, terima kasih Bapak. Dan untuk sesi termin 2 juga ada 2 pertanyaan dan di sini ada pertanyaan. Oh iya. Ini ada 1 pertanyaan untuk 2 orang pemateri. Bisa dijawab Kak Dila terlebih dahulu atau Bapak Sulaiman terlebih dahulu ya. Pertanyaan dari Ikhtinini Munawaroh asal instansi biologi Unisma. Ya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai milenial dalam menggali sumber daya alam di Indonesia di tengah pandemi ini? Mungkin untuk Kak Dila terlebih dahulu menjawab. Monggo Mbak. Iya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini saya sedang baca juga, jadi bagaimana cara kita sebagai milenial dalam menggali sumber daya alam di Indonesia di tengah-tengah pandemi COVID-19.
Ketika disebutkan tahap menggali ya, sejujurnya menurut saya ini ekspertisnya lebih cocok untuk Pak Sulaiman sebenarnya, yang memang dari Walhi yang saya ketahui lebih memahami akan persoalan ini, cuman mungkin saya akan lebih ke memberikan pendapat saja. Dari kata-katanya sendiri aja adalah dengan menggali sumber daya alam ya, jadi mungkin saya definisikan ulang sebagai ini ya, pengambilan atau pemanfaatan dari sumber daya alam tersebut ya, gitu. Jadi tentunya memang di tengah-tengah pandemi COVID ini memberikan banyak tantangan, seolah-olah membuat isu lingkungan ini menjadi prioritas yang nomor kesekian gitu misalnya ya gitu. Padahal yang sebelumnya memang mungkin masih sulit menjadi prioritas sebagian besar masyarakat Indonesia gitu. Lebih mementingkan urusan masalah keselamatan gitu. Jadi dalam penggalian sumber daya alam ini memang jadi lebih sulit ya. Saya sendiri juga bingung untuk menjawab pertanyaannya seperti apa gitu. Tapi yang jelas sebenarnya memang tidak banyak berubah, hanya saja tidak banyak berubah dalam artian memang sudah punya ada standar yang masing-masing ya gitu, adalah untuk meminimalisir eksploitasinya, melihat kembali standar-standar bagian alam mana yang sebenarnya boleh digali atau diambil sumbernya gitu. Karena bahkan dari sebelum pandemi pun memang kebetulan kemarin saya memang memoderasi pembicaraan mengenai yang namanya minyak kelapa sawit. Itu kan juga merupakan suatu isu yang sensitif ya, gitu, bahkan dari sebelum pandemi ini gitu. Dan Indonesia merupakan salah satu pemberi sumber yang terbesar, dan itu pun dengan mas masukan dan koordinasi baik dari pemerintah maupun dari pihak-pihak ketiga, seperti yang saya juga kasih contoh dalam presentasi. Ada salah satu instansi yang namanya RSPO, Roundtable for Sustainable Palm Oil, itu pun mereka kesulitan sebenarnya. Dan sekarang ini masyarakat lagi-lagi, kalau yang sebelumnya mereka punya dana atau punya ketenangan pemikiran untuk mau memikirkan alam atau bagaimana supaya bisa menguak sumber daya alam dengan lebih aman, itu tentunya jadi prioritas yang menjadi agak diturunkan lah gitu. Jadi mungkin kalau masukan saya adalah, walaupun memang di tengah pandemi ini di mana kita harus lebih memperhatikan standar-standar kebersihan dan standar-standar untuk melindungi diri kita sendiri ya dari wabah yang sedang tengah terjadi, itu adalah untuk tetap mengikuti standar-standar yang mementingkan kelestarian alam dari sebelum pandemi itu. Karena untuk mengikuti standar itu aja saya rasa sulit gitu sebenarnya. Ditambah lagi dengan adanya sampah-sampah medis gitu di tengah. Kalau yang sebelumnya dia menggali sumber daya alam itu memang tidak tanpa rasa takut, sekarang dia menggali sumber daya alam harus dengan berbagai macam penutup perlindungan yang itu pun lebih banyak sekali pakai. Jadi yang mungkin yang bisa saya lakukan adalah untuk lagi-lagi memperhatikan segala standar tersebut dengan meminimalisir sampah sekali pakai yang sudah pastinya memang akan bertambah karena di tengah-tengah pandemi ini. Mudah-mudahan ikut menjawab. Mohon maaf bila kurang memuaskan, saya persilakan kepada Pak Sulaiman. Baik, terima kasih Kak Dila. Untuk Bapak Sulaiman, monggo bisa dijawab pertanyaan. Apa diulang lagi Pak untuk pertanyaannya? Boleh. Ya, untuk pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai milenial dalam menggali sumber daya alam di Indonesia di tengah pandemi ini? Oke, terima kasih. Ya, baik. Sebetulnya justru saya terinspirasi dari Mbak Dila ini terkait dengan kita awali bergerak dari diri sendiri. Jadi bergerak bisa diawali dari diri sendiri, itu adalah quotes-nya Mbak Dila yang bisa menginspirasi teman-teman semua. Sebetulnya kalau kita bicara tentang menggali sumber daya alam, kita harus mengawali dengan kata-kata menggali sumber daya alam dulu. Jadi benar Mbak Dila tadi yang disampaikan Mbak Dila bahwa sebetulnya yang lebih pas adalah memanfaatkan. Akan tetapi perlu kita pahami, kalau menurut pendapat saya bahwa katakan kita melihat satu lingkungan atau satu lokasi yang di situ
sangat kaya akan keanekaragaman hayati dan non-hayatinya, kemudian memiliki pemandangan yang sangat indah, kemudian langkah apa yang harus dilakukan untuk menjaga kelestariannya? Kalau menurut saya yang pertama, ya jangan ke situ. Jangan diposting, jangan dibuat apa namanya, dan jangan disebarluaskan tentang keindahannya, sehingga akan mendatangkan orang lebih banyak dan lebih banyak dan lebih banyak lagi datang ke situ, sehingga bukan justru melestarikan tapi ikut merusak juga. Nah, kemudian di tengah pandemi ini kita bisa mengenali lingkungan. Jadi kita kenali lingkungan di sekitar kita dulu. Kemudian kita eksplorasi. Kita lihat produk-produk apa yang ramah lingkungan sebetulnya. Atau bisa kita lakukan dengan membuat produk-produk yang kreatif. Misalnya dari hal kecil, dari minyak jelantah dibuat menjadi sabun. Misal daripada diem di rumah ngapain nih bengong atau melakukan hal yang apa, kita bisa apa namanya berkreasi untuk membuat produk-produk yang ramah lingkungan. Sekarang sabun itu juga busanya kalau kita lihat akan merusak sungai, akan merusak habitat yang terdapat pada air itu sendiri. Nah, tapi sebetulnya ada produk sabun yang terbuat dari minyak jelantah juga. Walaupun ada dampak, tapi itu sangat bagus juga untuk lingkungan ketimbang yang berbusa. Kalau tadi Mbak Dila menampilkan film tentang diam dan dengarkan, mungkin teman-teman kalau melihat di tengah-tengah itu ada sangat gambaran bahwa sangat merusak sekali busa itu terhadap sungai atau kelestarian lingkungan di lingkungan kita, di air itu tadi. Jadi bukan berarti, pesan yang saya tangkap di situ adalah bukan berarti dengan semakin banyaknya busa itu semakin bersih. Itu yang harus kita cermati dulu. Jadi bukan berarti banyaknya busa semakin membuat bersih. Jadi mungkin itu kenali lingkungan, eksplorasi lingkungan, kemudian dipilah produk-produk yang ramah lingkungan. Terima kasih. Dan melakukan sesuatu, jangan cuma dipelajari aja. Ya, baik. Sudah selesai, Bapak? Oke, sudah cukup. Iya, sudah cukup. Nah, karena pertanyaan yang masih penasaran tentang lingkungan dan karena waktunya juga masih ada, saya tambah 2 lagi pertanyaan, ya. Pertanyaan ini ditujukan kepada Kak Dila dari Glenny, asal instansi Universitas Islam Malang. Untuk pertanyaannya agak sensitif ya. Begini. Setiap wanita menyumbang ratusan sampah pembalut dan itu merupakan pemicu bumi yang tak lestari. Pertanyaannya, bagaimana solusi atau upaya untuk mengurangi dampak pencemaran tersebut, khusus wanita, agar bumi dapat tetap lestari? Baik, terima kasih. Iya, sejujurnya tadi saya sempat melihat pertanyaan itu dan saya sempat tanya ke panitia, apa boleh saya jawab langsung gitu kan? Tapi nggak apa-apa, justru menurut saya ini adalah pertanyaan yang bagus dan memang sangat relevan dengan khususnya untuk yang perempuan-perempuan yang ada di dalam webinar ini ya gitu. Boleh kasih saya beberapa detik? Sebentar, saya ambil contoh langsung. Oke, jadi mohon maaf nih, saya rasa kan sudah cukup dewasa semua ya gitu kan. Ini kan memang kaitannya kan dengan datang bulan gitu. Saya ini sudah hampir 2 tahun nggak pakai pembalut sekali pakai lagi sebenarnya. Kecuali kalau memang ada sisa ya, kebetulan saya memang saya guru renang untuk bayi balita juga, jadi kadang ada istilahnya namanya tampon, mungkin kalau ada yang tahu apa enggak. Itu sebenarnya sisa yang udah dari lama dan daripada tidak terpakai, jadi saya pakai lagi. Tapi sebenarnya kalau pembalut tuh sudah hampir 2 tahun udah stop. Sekarang luar biasa, itu sudah ada banyak, tidak hanya satu atau beberapa merek yang pembalutnya pembalut kain. Ini yang sempat disebut oleh ibu saya sebenarnya, yang udah dari
dulu seperti itu gitu. Popok pun juga dulu semuanya kain, nggak ada sebenarnya yang kertas gitu. Itu adalah ilmu generasi orang tua dan kakek nenek kita sebelumnya gitu, bahwa pembalut-pembalut yang sekali pakai yang dengan bahan kertas dan plastik yang sekali pakai itu adalah sesuatu yang cukup baru sebenarnya gitu. Nah ini tapi mungkin dulu tuh penyerapannya tidak seperti sekarang ya gitu. Dan ini semua produk lokal gitu. Saya sebenarnya tidak bermaksud untuk mengangkat si merek ini, tapi kebetulan saya sendiri juga memang melakukan beberapa riset. Ini salah satu contoh mereknya, memang itu dan dicucinya pun juga dengan sangat mudah, apalagi karena kita memang di rumah. Jadi justru mempermudah kita untuk dari segi mobilitas kan kadang kalau kita di luar kan jadi punya kesulitannya lebih mudah untuk dipakai dan dibuang gitu. Tapi ini teknologi dari Indonesia si pembalutnya sendiri dan ada isiannya juga, ada yang tebal, ada yang tipis. Dan kalau tanya harganya berapa, yang pembalutnya ini berkisar antara 30.000 sampai 50.000, tapi bisa bertahan untuk sampai kira-kira 5 sampai 10 tahun kuatnya. Ini juga isiannya itu harganya yang satu kisaran 2.000-3.000, yang ini 5.000-10.000. Jadi nggak mahal sebenarnya gitu. Produknya ini yang saya tahu itu ada dijual di Bandung, di Jogja gitu. Ini karena lagi-lagi kurang informasi yang tersebar sebenarnya. Mungkin ini kalau kebanyakan orang dari dunia barat ya, mereka kurang nyaman memakai pembalut. Saya pun juga ada namanya cup ini. Jadi dia tapi saya tidak sarankan, sebenarnya terutama yang belum menikah gitu. Jadi pakai pembalut yang biasa aja, itu pun udah luar biasa. Itu kalau kita males untuk nyuci pun, misalnya kalau kita masih istilah ngekos ya, itu air kita kasih minyak yang dasarnya, atau sabun yang dasarnya minyak kelapa, didiamkan selama sejam, dia darahnya akan, kotorannya akan terserap, itu dibuang, kita cuci, gosok aja sekitar 2 menit, udah bersih. Nanti habis itu bisa dipakai lagi gitu. Jadi kalau saya boleh memberikan saran untuk pertama, misalnya kalau belum bisa beli banyak sekaligus, saya sendiri punya sekitar 10 pembalut yang guna ulang itu. Tapi ternyata kan dia ada sifatnya, ada yang day yang lebih pendek sama yang, ini saya langsung kasih tipsnya teknis ya, gitu kebetulan karena di sini ada pembalut yang day yang penyerapannya lebih sedikit, sama ada yang untuk pembalut malam. Pada prakteknya saya lebih banyak lebih pakai yang untuk yang malam gitu, sama lebih banyak ngumpulin untuk yang penyerapnya ini yang tebal gitu untuk hari-hari yang awal-awal gitu sih. Jadi itu sangat-sangat terbantu untuk mengurangi sampah gitu. Sebelumnya saya memang tahu memang ada produk-produk, dan saya coba sebelumnya 2 tahun lalu saya coba, ternyata nggak cocok, sulit sekali untuk dicuci dan lain-lain. Tapi ini saya rasa kebetulan memang ini sebenarnya merek gitu. Yang saya tahu ada beberapa merek lainnya juga. Jadi kalau misalnya online shopping ketik gitu pembalut guna ulang akan kelihatan banyak sebenarnya, maupun untuk isiannya gitu. Tapi lagi-lagi memang karena informasinya mungkin kurang dipromosikan, padahal kalau kita sekedar ketik di dalam aplikasi online shopping itu akan langsung muncul sebenarnya si produk-produknya itu. Mudah-mudahan membantu ya jawabannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang nyaman, tapi menurut saya ini adalah informasi yang penting memang untuk disampaikan, biar semakin berkurangnya kita menggunakan pembalut sekali pakai. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak atas materi ya Kak ya, atas jawabannya juga dan informasi yang bisa kita pakai ya, apalagi ini banyak dari kita anak-anak mahasiswa, anak-anak kos-kosan juga, agar kita lebih peduli terhadap lingkungan mulai dari diri kita juga. Baik. Ada satu pertanyaan lagi untuk Pak Sulaiman ya, untuk Bapak Sulaiman dari Mias Abuduh Muhammad, asal instansi Unisma. Nah, seiring berjalan waktu tak bisa dipungkiri, populasi manusia semakin bertambah
Di satu sisi, kita perlu membuka lahan baru demi bertahan hidup. Dan lahan tersebut terpaksa dibuka di mana lahan tersebut termasuk suatu satwa liar. Ya. Pertanyaannya, apakah opsi bijak yang harus kita lakukan dalam kegiatan konservasi? Baik, dari Bapak. Apa kurang jelas, Pak? Ya, jelas. Iya, baik. Pertanyaannya sangat bagus dan menggoda untuk berpikir. Jadi ini tadi temannya dari yang bertanya dari instansi Unisma. Sebetulnya dampak dari populasi manusia. Kemarin saya coba lihat tentang apa sih milenial. Jadi milenial itu dikaitkan dengan baby booming. Jadi semakin banyaknya pertumbuhan manusia. Memang sangat banyak sekali dampaknya. Salah satu contoh kita bisa lihat di lingkungan dekat Unisma kan ada Gunung Arjuno ya, Arjuno dan Irang itu. Jadi karena semakin banyaknya kebutuhan akan energi listrik, maka pemerintah membuat geotermal di Gunung Arjuno. Jadi sebetulnya kita bisa mengaca dari situ aja, apakah geotermal tersebut ramah lingkungan ketika dibuat di areal pegunungan. Sedangkan kita ketahui bahwa geotermal itu mempunyai prinsip untuk memanaskan air yang uapnya akan diputarkan untuk memutarkan turbin. Nah, ketika itu terjadi di atas gunung, maka air apa yang digunakan untuk menghasilkan uap itu? Jelas kan dari mata air. Kemudian bagaimana dampaknya terhadap lingkungan, teman-teman bisa tahu sendiri. Nah, mungkin perluasan lahan untuk perumahan pasti memiliki kaidah dan batasan. Tapi ada strategi untuk wilayah perkotaan. Contohnya bisa dilakukan dengan penambahan bangunan secara vertikal. Misal membuat pemanfaatan rooftop garden. Jadi di atas itu dibuat rooftop garden atau membuat vertical garden di rumah. Jadi kita tidak bisa menghindari populasi manusia yang semakin hari semakin bertambah, semakin bertahun, itu tidak bisa dihindari. Tapi kemudian untuk bagaimana untuk menyelamatkan kelestarian lingkungan akan bertambahnya populasi manusia, ya kembali lagi kepada kita. Sebetulnya tadi saya terangkan tentang Undang-Undang Nomor 32 tentang tahun 2009 tentang lingkungan hidup dan perlindungannya. Di situ sudah jelas bahwa mendirikan perumahan harus ada AMDAL, UKLPL. Tapi yang kita ketahui salah satu contoh sekarang yang terjadi di dekat lingkungan Unisma di Karangploso di Desa Ngenep itu terjadi pembangunan rumah yang sebetulnya akan mengganggu sumber mata air di sekitarnya. Itu yang sekarang teman-teman lagi advokasi. Jadi kita sulit sekali untuk bicara tentang kelestarian lingkungan hidup ketika seperti Profesor Sundari Rangkuti tadi mengatakan bahwa hukumnya merupakan sarana yang mengakomodir kepentingan orang tertentu. Jadi menurut saya kembali kepada diri sendirilah, kita kembali kepada kesadaran. Kita kembali kepada kesadaran bahwa kita betapa pentingnya kesadaran akan kelestarian lingkungan hidup. Dan bisa dilakukan dengan hal-hal kecil dari ruang lingkup diri kita sendiri dulu. Tadi bisa buat rooftop garden atau dengan vertical garden atau apa. Jadi mungkin itu tidak banyak hal yang bisa saya bicarakan tentang itu karena kita tidak bisa menghindari tentang itu. Tapi kita bisa memperlambat laju tumbuh kembangnya. Semoga teman-teman bisa mendapat atau mencerna apa yang saya ungkapkan tadi. Betapa pentingnya lingkungan hidup. Karena ketika kita bicara green campus, itu kita tidak hanya bicara pada hilirnya saja, kita juga bicara pada hulu. Bagaimana ketika teman-teman, misal contoh di Unisma,
membuat konsep dan menjalankan konsep Green Campus sebaik mungkin, akan tetapi di hulunya di Gunung Arjuna itu dirusak. Apakah kira-kira itu akan menjadi hal yang apa ya? Saya kira tidak balance lah. Jadi mungkin juga bantulah ikut mengkampanyekan isunya. Mungkin di situ. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, jawabannya sangat luar biasa ya Pak ya, dan terima kasih. Dengan terjawab sudah pertanyaan yang terpilih, kesimpulan dari webinar ini adalah membuat perubahan harus berawal dari diri kita sendiri, dan itu juga berasal dari hati nurani tentunya. Dan tentunya harus ditumbuhkan sejak dini melihat pentingnya lingkungan yang merupakan aspek yang harus diperhitungkan juga untuk kehidupan kita. Ya. Dan salah satu cara menyelamatkan sumber daya alam dari eksploitasi manusia, salah satunya adalah penegakan hukum yang harus ditegakkan seadil-adilnya dan tetap berpihak terhadap lingkungan. Dan cara optimalisasi Green Campus antara lain menghijaukan pemikiran manusia, pemikiran yang memiliki arah ke lingkungan, dan tak lupa kombinasi antara inovasi dan kreativitas untuk implementasi cara mengolah limbah demi keberlangsungan lingkungan yang sehat. Baik, seperti itu. Nah, sebelum kita tutup, dimohon untuk seluruh peserta webinar untuk mengaktifkan kameranya, dan yang terhormat Kak Dila dan Bapak juga mengaktifkan ya. Kita abadikan momen kali ini ya Pak ya. Baik. Baik, untuk para peserta dimohon untuk on cam. Ya, apakah sudah on cam semua ini belum ya? Cek dulu ya. Oke. Oke, sudah ya? Oh, belum. Oke. Oh, ternyata masih banyak ya yang belum on cam. Mungkin ke kamar mandi ya. Monggo yang lain untuk on cam kita abadikan, kita screenshot mungkin. Kita foto-foto biar kita bisa berjumpa lagi di lain hari, kita abadikan sebagai pengalaman yang sangat luar biasa dengan materi dari para narasumber di pagi hari ini ya, sangat bermanfaat sekali. Baik. Monggo. Ya, masih banyak yang belum on cam. Oke, kita mulai senyum semuanya ya. Oke, senyum semuanya yang cantik ya. Saya kasih aba-aba mungkin ya. 1, 2, 3. Oke, sudah? Oh, lagi ya, lagi. Mohon maaf ada kesalahan. Kak Ran. Kak Ran. Ya, dan juga Kak Ran ada suruh Kak Ran. nyanyi, Kak Ran. Kak Ran suruh Kak Ran nyanyi. suruh nyanyi ya. Monggo Kak, ya mungkin bisa menghibur kita semua juga. Ketepuk tangan semuanya ya. Itu bait dulu, oh tidak dulu ya Kak ya, mungkin ya tidak apa-apa, mungkin next time lagi ya Kak ya, memberikan sumbang suara emasnya Kakak ya. Baik, kita dokumentasikan lagi ya, senyum semuanya. Udah on cam semuanya? Baik. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Kembali lagi untuk keduanya. Begini Kak, ya semuanya tangannya. Monggo Mbak Dila, monggo Pak. Tangannya ke sini seperti ya. Baik. Mari. Ya, 1, 2, 3.
Oke, baik. Terima. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Dan selesai sudah acara webinar kali ini, saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber kita, Kak Adila Haju dan juga Bapak Sulaiman, yang sangat luar biasa memberikan materi kepada kita semua, generasi milenial, dan juga antusiasme para peserta webinar yang luar biasa pada pagi hari ini. Dan saya mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan dari saya, Fisbatul Ardiyah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Dila. Ya, terima kasih Bapak. Baik. Terima kasih semuanya yang sudah partisipasi. Salam lestari. Ya, salam lestari. Salam konservasi. Mohon izin ya. 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 Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, baik.